capek naik bajai. Hai, halo Mbak Erlin, Masya Allah, keren banget. Alhamdulillah sehat Mbak Erlin, gimana di Papua? Oh, mendung-mendung manja di sini. Amin, 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 semoga. Betul sekali. Siap selalu Mbak Erlin untuk ruang murid. Aman, siap. Hati-hati Bu Ai, sehat-sehat. Siap Bu, hati-hati. Sehat-sehat Bu Ai. Siap. Baik. Wah, Masya Allah, terima kasih Bu Erlin. Masya Allah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Masya Allah, nih keren banget nih. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Duh, ini yang mimpin moderatornya aja nih, bukan orang sembarangan ini, Masya Allah. Dutek iya, Es iya, apalagi pokoknya semuanya diborong. Saya jadi agak sedikit minder nih. Oke, tapi saya nggak boleh minder, saya harus seperti Bu Erlin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izin saya boleh share screen dulu sebentar. Oke, nah ini adalah saya Bapak Ibu. Sebentar, ini seksi dulu. Baik, Bapak Ibu dari seluruh tanah air, sebelum saya mulai, saya mau tahu dulu dong, kita di chat dulu, kolom chat, dari daerah mana aja sih? Boleh coba? Ini udah sampai mana aja nih yang hadir nih? Ada sekitar 1780. Wah, Jaksel. Alhamdulillah ada yang mewakili. Coba dari lain-lain. Cirebon, Papua Selatan, Masya Allah, Wamena, Lampung Barat, tetap semangat, jangan putus asa Bapak Ibu. Magetan, Jambi, waduh, wih semuanya hadir, Metro. Oke, Bangka Belitung, Batam, Masya Allah, Jawa Tengah sudah hadir. Oke, oh Papua, oh ada Kaltim juga, ada Papua Barat Daya, waduh. Medan hadir, wah Medan Pride. Jambi juga nggak mau kalah ya Bu Yulia ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Masya Allah nih, wah masih ada ternyata Lombok Timur, Kuta Kupang, Oku, Bukit Timur. Oke, udah ya, udah Rembang, udah. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak.
Saya mau tahu karena sejauh mana nih jangkauannya. Ternyata alhamdulillah dari 80 orang yang hadir ternyata bisa mampir mewakili seluruh tanah air. Baik Bapak Ibu, perkenalkan dulu ya. Aduh, nih mohon izin nih Bapak Ibu yang luar biasa ini yang tergabung di sini. Saya Tubagus Arayan Bapak Ibu. Saya biasa dipanggil TB Bapak Ibu. Saya dari Jakarta Bapak Ibu kebetulan. Nah, saya dipercaya hari ini untuk bisa, sebenarnya bukan mengajari, cuma nemenin belajar doang sebetulnya. Gitu ceritanya nih. Untuk nemenin belajar Bapak Ibu terkait masalah Assembler Edu. Gitu Bapak Ibu ceritanya. Sebuah kehormatan untuk saya ketika saya dipercaya oleh Assembler dan juga Pusdatin untuk bisa menemani Bapak Ibu di Bergema 2 ini dengan tagline pembelajaran interaktif dengan ruang murid. Nah, sebelum saya masuk Bapak Ibu, ini ada sedikit bocoran aja. Jadi Assembler itu memang lagi gaspol banget nih Bapak Ibu. Lagi gaspol dalam artian benar-benar webinar terus untuk memberikan pembelajaran kepada semuanya terkait masalah media pembelajaran dengan 3D dan AR. Sebelum ini tuh kemarin tuh sudah ada roadshow nasional Bapak Ibu. Jadi seluruh provinsi itu diadakan webinar terkait masalah Assembler Edu. Dari semua wilayah tidak ada yang terlewat. Itu menggunakan seluruh narasumber dari ACE dan semua segala macam. Saya pikir udah selesai, tapi ternyata nggak selesai. Sekarang Assembler Edu featuringnya dengan Pusdatin. Masya Allah, keren banget. Di sini kami Daspen diwakili oleh Pusdatin. Kalau kemarin itu tagline itulah bermain, belajar dan juga jelajah budaya. Sekarang itu pembelajaran interaktif dengan ruang murid. Jadi sekarang tidak seperti kemarin. Kemarin itu kita akan mengeksplor lebih bagaimana Assembler Edu bisa digunakan dalam media pembelajaran. Kalau sekarang bagaimana kita menggunakan ruang murid untuk bisa melakukan pembelajaran dengan cepat, tepat dan juga akurat. Gitu ceritanya nih, kita mulai. Oke, clear ya untuk hari ini. Next Bapak Ibu. Oke, nah ini mungkin belum pada ada yang tahu nih Assembler apaan sih gitu ya. Mungkin kan gak semua yang hadir nih mau semua gitu kan, atau yang ada yang baru hadir gitu ya, ada yang baru coba untuk apa sih Assembler gitu ya. Mau tahu nih karena bahasanya juga cukup aneh nih. Betul sekali. Pertama saya daftar pun juga gitu nih, apaan sih bahasanya nih gitu. Nah, Bapak Ibu, Assembler itu adalah sebuah platform. Betul, platform. Sama seperti Bapak Ibu menggunakan media-media pembelajaran yang lainnya. Ini adalah menghadirkan media pembelajaran interaktif tapi berbasisnya itu 3D dan AR ke dalam kelas dengan cara yang sederhana dan menarik. Betul, tepat Bapak Ibu nggak salah dengar. Berbasis 3D dan juga augmented reality. Tuh, bagaimana kemajuan zaman itu diikutin oleh Assembler. Jadi pembelajarannya kalau Bapak Ibu dulu ngegambar satu dimensi hanya gambar gajah dari samping aja, ngelihat jantung itu cuma dari gambar depan aja. Nah, Assembler Edu itu mencoba untuk merealize semuanya. Bisa dilihat dengan 3D, dengan satu gambar, dengan dari kanan, kiri, atas, bawah, diputer itu medianya, si jantungnya, atau Bapak Ibu mau ngeliat gajahnya gitu. Kalau dengan 3D itu bisa seperti itu. Nah, ada lagi yang lebih mencengangkan. Wah, lebay banget. Mencengangkan. Ada lagi yang lebih bombastis kalau menurut saya. Sekarang itu adalah dengan augmented reality. Ingat ya Bapak Ibu ya, zaman sekarang itu di abad 21 itu sekarang itu menggunakan yang lagi booming itu adalah VR, virtual reality dan juga augmented reality. Apa sih augmented reality? Nah, ini adalah sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, kemudian memunculkannya atau memproyeksinya secara real time. Poinnya adalah memproyeksikannya secara real time. Betul, Bapak Ibu nggak salah dengar. Ketika Bapak Ibu sedang ada di kelas, itu medianya nanti dengan handphone itu ada di kelas. Ketika Bapak Ibu lagi di kamar, medianya di kamar. Jadi nanti medianya itu ada di kamar, bentuknya itu seperti itu. Tidak berbentuk misalkan dia video YouTube yang ada di sana lah, misalkan di lapangan ya di lapangan, berarti nggak bisa. Nah, kalau misalkan AR, saat Bapak Ibu sedang lakukan apa di situ, disitulah tempatnya. Itu augmented reality. Bagaimana real time Bapak Ibu sedang melakukan, melihat dimensi 2 dan 3 itu dalam satu waktu. Keren kan? Keren. Aduh, makin penasaran nih Pak TB nih. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, next nih. Nah, Bapak Ibu, saya spill tipis sekali, hanya 4 doang untuk memperkenalkan ya, Bapak Ibu. Assembler Edu itu ada yang disebut dengan alat peraga. Apaan tuh alat peraga? Ini udah tinggal pakai Bapak Ibu. Bapak Ibu mau lihat tentang struktur tanah, litosfer, sudah ada, Bapak Ibu tinggal pakai. Tidak perlu bikin, tidak perlu mendesain.
Kalau tadi awalnya, males banget nih bikin lagi, ngedesain lagi, saya bukan anak desain. Oh enggak, sudah ada di alat peraga. Bapak Ibu tinggal bikin, tinggal duplikat, tinggal ajarkan, itu sudah ada semua. Dari hewan, dari turbin, dari apapun yang Bapak Ibu cari, itu ada di sini. Jantung, apapun, tinggal gunakan aja. Sekali lagi kata kuncinya, tinggal pakai. Tuh coba, udah ada nih template-nya, tinggal dipakai aja. Penjelasannya juga sudah ada di annotation-nya. Kemudian Bapak Ibu tinggal cari apa yang Bapak Ibu butuhkan. Gitu. Cumi-cumi misalkan. Nah, ini squid struktur. Ini sudah ada poin-poinnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, ini sudah ada poin-poinnya di sini. Bapak Ibu tinggal lihat. Nah, ini kan kalau turbin angin kan gede banget gitu ya. Mau pelajarinya susah. Di sini sudah diperkecil. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang topik. Bapak Ibu, saya tahu ya, kita sama-sama guru, mempersiapkan media pembelajaran, topik pembelajaran. Nggak sempet nih bikin PPT, bikin Canva gitu. Oh tenang, Assembler sudah menjawab keraguan Bapak Ibu itu. Rasa malesnya itu jadi udah bukan sebuah alasan. Karena apa? Karena itu sudah terjawab oleh Assembler. Dengan cara apa? Dengan topik. Bapak Ibu mau pakai topik apa? Itu sudah ada semua, tinggal diduplikat, Bapak Ibu langsung gunakan pakai langsung. Di situ sudah ada tujuan pembelajarannya, sudah ada asesmen awalnya, sudah ada gagasan mengajarnya, sudah ada aktivitas kelasnya, sampai sudah ada asesmen formatifnya. Coba itu, kurang lengkap apa? Tinggal pakai doang, tinggal pakai gitu kan, kurang apa lagi coba? Jadi sudah tidak ada alasan lagi, saya nggak sempat bikin topik pembelajaran nih. Oh tenang, di Assembler semuanya sudah digunakan, semuanya sudah tinggal pakai aja itu di topik Assembler. Yang ketiga, nggak sesuai nih, saya pengen bikin sendiri dong, boleh nggak? Oh tenang, kita sudah siapkan Assembler dengan namanya 3D atau AR Editor. Bapak Ibu mau bikin badak misalkan, di situ nggak ada nih media badak misalkan, Bapak Ibu langsung gunakan. Mau pakai ada tumbuhannya, hewannya, mau tambah pohon, mau tambah danau, mau tambah perahu, silakan, sesuka Bapak Ibu mendesain. Passion Bapak Ibu mau dibikin apa itu silakan. Karena sudah ada lebih dari 6.000 model 3D di perpustakaan Assembler. Bapak Ibu bisa menganimasikan objek tersebut, menambahkan tombol, membuat lembar kerja, presentasi, atau aktivitas interaktif. Apalagi Bapak Ibu, dengan menggunakan Belajar ID, makin banyak benefitnya. Itu apa? Nanti ya, kalau kita sudah akan bahas itu nanti. Tapi hari ini kita akan bahas ke bagaimana ke ruang muridnya. Oke, next. Nah, ini yang lagi booming dan lagi hangat banget nih, apa? Visual coding. Oh, Assembler nggak mau ketinggalan Bapak Ibu. Di sini juga udah ada codingnya, visual codingnya. Jadi kalau mau bikin pembelajaran berbasis coding dengan memberikan perintah dan juga blok, sudah ada di visual codingnya Assembler. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan itu. Sekali lagi, tinggal pakai aja. Coba itu, kurang enak apa itu kan? Tinggal pakai, tinggal drag, samping pakai gunakan. Anak tinggal diajarkan bagaimana melogikan sesuatu. Gitu. Nah ini nih Bapak Ibu yang paling penting. Assembler itu ada AI-nya nggak ya Pak TB? Wah ini sudah ada Bapak Ibu. Tapi ini masih dalam pengembangan. Jadi nantinya nih Bapak Ibu, saya nggak jago gambar. Sama kayak saya juga nggak jago gambar. Jadi saya malas banget nih kalau gambar-gambar sesuatu, kalau kita mau bikin sesuatu gitu ya. Nah Bapak Ibu cuma tinggal ketik aja nanti. Diketik aja. Misalkan saya mau gambar pohon kelapa, tulis aja gitu. Buatkan saya pohon kelapa dengan begini, dengan buah ada 3, di tengah di pinggir lautnya begini, dengan ketinggian seperti ini, daunnya ada segini, itu nanti akan di-generate oleh AI-nya Assembler. Coba itu keren banget kan? Makanya udah nggak ada alasan lagi untuk malas ngajar sebetulnya. Jadi semuanya sudah ada Bapak Ibu. Itu AI 3D generator. Oke? Nah, ini yang saya mau kasih lihat Bapak Ibu. Ini apa? Betul, GWK, Garuda Widucana. Bayangkan kalau Bapak Ibu anak-anak harus belajar melihat GWK, itu gede banget di Bali. Gimana mempelajarinya? Nah, dengan Assembler itu dibuat mudah. Nah, ini adalah gen Bapak Ibu. Oke, DNA, terus kemudian inti sel. Ini kan kalau misalkan dilihat, kalau belajar dengan ini kan agak rumit karena dia harus menggunakan mikroskop mahal gitu ya. Tidak semua sekolah punya. Assembler sudah memfasilitasi itu. Silakan dipakai. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa. Wah, saya nggak tahu inti sel seperti apa. Gunakan Assembler. Itu sudah tersedia semua. Itu karena terlalu kecil. Kita gunakan mikroskop. Nah, kemudian ada lagi. Sebentar. Kemudian ada lagi itu adalah tadi GWK. Kemudian juga tadi ada. Tadi kemudian ada juga DNA.
Nah ini dia, ini kan kalau dilihat dari mata kecil nggak bisa, ini harus pakai mikroskop kan, gitu. Jadi yang lebih, supaya lebih detail, assembler sudah mempersiapkan itu. Nah kemudian juga ada, kita mau belajar IPS itu tentang astronomi misalkan, tentang planet. Oh jauh sekali, ini planetnya kita bawa ke dalam kamar, coba gede banget kan? Tuh, gede banget gitu. Nah itu bisa semuanya Bapak Ibu. Oke, ini sudah disiapkan semuanya. Nah Bapak Ibu, assembler itu bukan baru Bapak Ibu. Ini sudah beberapa tahun yang lalu, sekitar 2017 atau berapa, itu sudah ada semua. Nah ini ternyata sudah ada karya-karyanya Bapak Ibu. Makanya nanti Bapak Ibu tinggal pakai, karena beberapa guru yang memang dipercaya untuk membuat project itu digunakan oleh assembler untuk bisa digunakan oleh guru lain dengan background pendidikan yang sama gitu. Ini karya-karya buatan guru-gurunya Bapak Ibu. Jadi kan enak ya, tinggal gunain doang gitu. Karena sama nih tema yang akan kita pelajarin gitu. Next, nah ini Bapak Ibu telah meluncurkan kemitraan pendidikan dasar dan menengah tanggal 30 April kemarin untuk memberikan assembler edu kepada 4,5 juta plus guru. Dengan apa? Banyak benefit yang bisa digunakan dengan menggunakan akun Belajar ID gitu. Banyak benefitnya. Semua yang ada di benefit yang didapat di akun basic itu di 2 kali lipatkan menggunakan akun Belajar ID dan gratis. Coba kurang apa coba? Kurang apa, orang tinggal gunain doang. Gratis, kemudian alat peraganya banyak, topiknya juga sudah ada, tinggal dipakai Bapak Ibu. Tinggal kita nge-explore, kemudian kita lakukan di kelas kita masing-masing. Gitu Bapak Ibu. Apalagi sekarang sudah dapat ini ya. Apa tuh TV yang gede itu apa, boleh ketik di kolom chat apa smart TV atau apa saya lupa namanya apa ayo apa namanya TV yang gede dari Pak Menteri, boleh ketik di kolom IFT. Betul sekali, wah langsung dijawab pakai mic tuh. Gitu, betul sekali Bapak Ibu. Kemudian next kita lanjut nih. Nah Bapak Ibu, sekarang kita langsung masuk ke inti poinnya. Nah kalau kita harus, aduh Pak TB saya harus bikin akun lagi, saya malas banget Pak TB gitu ya, atau saya harus buat lagi, saya malas banget nih, saya gimana nih biar gampang. Oh tenang, dengan kemitraan Assembler Edu dengan Kemendikbud melalui dengan sekarang adanya ruang murid, sekarang sudah ada 13 topik yang bisa digunakan di belajar di ruang murid. Oke, Bapak Ibu cuma cukup buka ruang pendidikannya, rumah pendidikannya, masuk ke ruang murid, kemudian Bapak Ibu bisa langsung masuk ke situ. Nanti detailnya akan didampingin oleh Pak Daniel nanti. Saya cuma spill tipis aja nih gitu. Konten interaktif Assembler Edu sekarang sudah tersedia di ruang murid, membantu guru menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Jadi Bapak Ibu nggak perlu capek-capek tuh, misalkan harus login dulu ke Assembler, nggak perlu, masuk aja ke ruang murid yang ada di rumah pendidikan. Itu langsung masuk, langsung belajar di situ. Anak-anak juga langsung belajar di ruang muridnya. Gitu Bapak Ibu. Ini udah lengkap banget dah pokoknya dah. Nah, apa aja sih konten interaktif Assembler itu sudah terintegrasi di ruang murid? Apa aja yang ada? Nih sini kita sebelah kiri dulu. Melalui kemitraan Kemendikbud, Assembler Edu kini telah menyediakan konten interaktif berbasis 3D, AR atau augmented reality di lab maya. Nanti Pak Daniel tuh yang akan lebih detail bagaimana langkah-langkahnya. Saya cuma spill tipis doang nih, biar penasaran gitu, mantik doang. Kemudian yang siap digunakan untuk seluruh guru langsung dari ruang murid. Nah, cakupan kontennya apa aja tuh? Ada 13 konten interaktif Bapak Ibu. Dimulai dengan 13 konten interaktif. Itu ada bahasa Inggris, IPA, IPAS, matematika, biologi. Cakupan jenjangnya ada SD, SMP, SMA. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini lagi Bapak Ibu sudah ada nih, tinggal lihat doang cakupan kontennya nih ya. Tinggal lihat aja, Bapak Ibu bisa langsung gunakan. Jika memang saya cocok nih kayaknya nih, kita lihat nih apa aja sih Pak TB cakupan kontennya 13 itu. Nah, nanti kita akan bahas. Kenapa nih sekarang? Sebelum saya bahas dulu apa aja 13, kenapa harus gunanya Assembler Edu untuk pembelajaran? Satu nih. Poin pertamanya adalah belajar dengan topik pembelajaran Edu di Assembler Edu akan menjadi lebih seru. Oke, kenapa? Pembelajarannya berbasis visual. Assembler Edu mendukung pembelajaran berbasis visual yang memungkinkan Bapak murid untuk memahami materi yang sedang dipelajari lebih mudah. Jadi sudah tidak ada lagi pembelajarannya itu dengan deskripsi, tapi sudah langsung visual, ada bentuknya. Oke, ingat pembelajarannya harus
berkesadaran. Kemudian harus joyful, menyenangkan. Bagaimana pembelajarannya akan menyenangkan jika anaknya sudah menggambarkan dari pikirannya aja gitu. Dan pasti kan akan beda-beda tuh membentuknya. Ada misalkan jantung, ada yang jantungnya miring, ada yang jantungnya ke kanan, ada yang gede ke sebelah. Nah dengan adanya visual itu sudah sama tuh. Persepsinya jantung tuh seperti ini gitu, sama semua tuh. Gitu. Jadi nggak ada yang berbeda-beda dan juga pasti akan jauh lebih menyenangkan ketika anak bisa mengeksplor lebih gitu ya. Ingat ya prinsip pembelajaran dan juga kesana pembelajaran. Kemudian ada mengubah konsep abstrak menjadi konkret tadi yang saya sampaikan. Penggunaan teknologi augmented reality dari Assembler Edu dapat membantu untuk memberikan penjelasan konkret dari berbagai konsep abstrak yang biasanya sulit dipahami oleh siswa. Tadi dengan adanya annotation dalam gambar yang ini nih, anak jadi ngerti, oh ini apa ya? Oh ini bilik kiri. Oh ini tuh ternyata saluran darahnya, saluran peredaran darahnya. Ini seperti ini. Anak sudah nggak ngegambar lagi, tapi dia sudah detail langsung melihat objek pembelajarannya. Kan detail banget coba tuh. Coba kalau ngebedah orang, masuk penjara. Saya mau ngeliat jantung. Syukur-syukur dia masuk fakultas kedokteran. Kalau kagak penasaran terus umur hidup tuh. Yang ketiga, ini yang paling penting nih. Hadirkan pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Melalui pengalaman belajar berbasis 3D atau AR, siswa akan terlibat langsung untuk berinteraksi dengan materi dan mengeksplor konsep secara visual dan aktivitas kelas yang lebih hidup. Ini adalah sesuai dengan ajakan dari Pak Menteri bagaimana pembelajaran itu harus pendekatannya dengan PM, bagaimana mereka itu nanti bisa mengaplikasikan pembelajarannya dengan sehari-hari. Bagaimana pembelajarannya itu tidak monoton itu aja. Kemudian pembelajarannya juga lebih menarik. Nah itu dengan 3D dan AR kesempatan belajarnya jadi lebih tinggi Bapak Ibu gitu. Jadi kesadarannya itu akan lebih, mereka itu betul-betul besok belajar apa lagi ya gitu, ngelihat apa lagi ya besok ya gitu. Jadi hal-hal itu yang membuat mereka menjadi berkesadaran dalam pembelajaran. Prinsip pembelajaran jadi dapat. Itu Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan bahas PTB apa aja sih kontennya? Nih kita bahas daftar lengkap konten interaktif Assembler Edu di ruang murid. 1. Fase C. PTB kok baru dimulai dari fase C, fase A, fase B? Kayaknya agak sulit ya kalau anak kelas 1 suruh main handphone gitu ya. Tapi nanti kita coba. Ini masih berkembang Bapak Ibu. Ini masih terus akan dikembangkan terus oleh Assembler Edu dengan ruang murid supaya nanti kelas guru kelas 1 dengan layar TFT-nya nanti mulai, oh ini lo gambar ini, nih gambar ini, seperti itu. Oke, semuanya nanti akan mendapatkan hak yang sama. Fase C di mata pelajaran bahasa Inggris, ada yang kontennya itu adalah life cycle of butterfly. Ya. Oke, kemudian di fase C juga di bahasa Inggris ada storytelling. Fase C di bahasa Inggris juga itu ada comparative adjective. Oke, ada fase C lagi tentang IPAS, rantai makanan. Kalau dulu saya belajar di SD rantai makanan itu saya ngegambar tuh Bapak Ibu tuh, repot banget tuh, dari tikus, ular, betul ya, elang terus dimakan sama mati, dimakan sama manusia, nah begitu dah. Itu saya ngegambar tuh. Sekarang tenang, sudah ada jadi satu tuh. Seru deh pokoknya deh. Kemudian di fase C lagi ada bahasa Inggris lagi dengan exploring Eiffel Tower. Kemudian di kelas 10 itu ada fisika dengan skala suhu. Terus apa lagi Pak TB ini baru ada 6 nih. Oh, ada fase D. Fase D itu kelas 7, 8, 9 SMP. Ada IPAS, rumah tradisional, rumah gadang, budaya Minangkabau. Itu sudah ada. Fase D juga di IPA, ada fungsi organ jantung. Kemudian juga ada gerhana bulan di IPA, struktur bumi, tuh ya, yang tadi kita cuma ngebayangin stratosfer gimana, tuh semua tidak ada lagi yang deskripsi, semua sudah by gambar 3D dan AR. Kemudian di fase DIPS ada namanya pembangunan berkelanjutan, pertanian organik, matematika dan matematika, oh ada di SMP, namanya garis bilangan, jarak antar dua titik. Terakhir adalah biologi di fase D di kelas 9 tentang teori evolusi. Ini semuanya sudah ada Bapak Ibu, tinggal gunakan, tinggal pakai. Oke, Pak TB mau, kok cuma materinya cuma ini Pak TB? Oh tenang, ini bukan cuma, ini lagi pengembangan, ini dilempar dulu nih. Kalau Bapak Ibu menggunakan ini luar biasa di rumah murid, tidak menutup kemungkinan Assembler Edu akan di-calling nanti oleh Pusdatin, tambah dong nih materinya, karena semuanya nih mau coba nih. Nah itu akan menjadi hal yang baru untuk nanti ditambahkan oleh Assembler Edu. Gitu Bapak Ibu. Jadi tinggal pakai doang. Kalau nggak percaya, buka sekarang langsung rumah pendidikannya coba.
Keren banget kan? Kalau dulu kita kalau mau buka materi harus masuk dulu ke aplikasinya. Kalau sekarang nggak ada, ibaratnya itu satu pintu. Kalau saya nyebutnya gitu ya, satu pintu. Cukup dari rumah pendidikan, semua pembelajaran akan bisa berlangsung. Gitu. Kalau saya ini keren banget emang aplikasi ini. Bener-bener super, super aplikasi. Ibaratnya itu dia Thanos. Dengan berbagai macam infinitones-nya, dia langsung menjadi super big daya banget ya aplikasi. Gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan praktik baik menggunakan Assembler Edu-nya di rumah murid. Tapi tidak dengan saya, tapi dengan Pak Daniel. Gitu. Oke Bapak Ibu, dari saya cukupkan. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang kelewat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya lempar kembali ke Bu Erlin. Terima kasih. Betul. 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 Betul, betul Bu Erlin, keren makanya. Betul. Biasa juga kalau tadi Pak PB minder dengan Erlin, saya minder dengan Pak PB. Ya jadi luar biasa ya. Izin nih Bapak, saya juga ingin berbagi. Jadi karena kita di sini untuk belajar bersama-sama, ini luar biasa. Untuk pesertanya sudah mencapai 11.000 nih Pak Erlin.